Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ainul Mahfudillah SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah mikrobiologi industri. Tak lupa juga teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Oke, langsung saja di sini saya Fatan Mujahid akan mempresentasikan terkait salah satu jurnal untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi industri, yaitu tentang judul jurnal yang saya dapatkan adalah Microbial Fuel Cell Membrane Bioreactor Integrated System for Cost-Effective Wastewater Treatment. Atau bisa diartikan sistem bioreaktor membran sel bahan baku mikroba yang terintegrasi dengan bioreaktor yang hemat biaya. Oke, langsung saja next. Nah, berikut jurnal yang akan kita overview. Oke, apa itu microbial fuel cell atau MFC dan membran bioreaktor atau MBR? Oke, pertama, microbial fuel cell atau MFC adalah suatu teknologi yang memanfaatkan mikroba seperti bakteri, fungi, dan lain-lain sebagai pembangkit listrik tenaga mikroba. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian, jenis mikroba yang paling banyak dimanfaatkan sebagai MFC adalah bakteri. Secara umum, prinsip kerja dari MFC sama seperti baterai biasa, hanya saja perbedaan MFC adalah cara kerjanya menggunakan bahan organik. MFC juga disebut dengan istilah bioelektrokimia yang bekerja dengan memanfaatkan bahan organik yang dioksidasi oleh mikroba menghasilkan aliran listrik yang mengalir dari anoda ke katoda. Bahan organik ini disebut sebagai substrat, dapat berupa karbohidrat, protein, maupun lipid. Dapat pula berasal dari limbah. Kemudian prinsip kerja MFC. Untuk memahami MFC ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu anoda dan katoda, substrat atau bahan organik, mikroba, membran, aliran proton, dan elektroda atau pengantar elektron dari anoda dan katoda tadi, dan oksidator dapat berupa O2 atau oksigen. Kemudian kalium dikromat atau kalium manganat. Pada bagian anoda ditemukan mikroba yang digunakan dan substrat yang digunakan, sehingga mikroba akan mengoksidasi substrat untuk menghasilkan energi. Proses ini akan menghasilkan elektron dan juga proton. Elektron yang dihasilkan akan dilewatkan melalui membran khusus menuju ke katoda. Pada bagian katoda tersedia katolit berupa oksidator, misalnya oksigen, sehingga elektron yang berasal dari anoda akan mereduksi oksigen bersama proton menjadi molekul air. Akibat dari perbedaan potensial listrik ini akan menciptakan perbedaan tegangan listrik. Oke, selanjutnya apa itu membran bioreaktor atau MBR? Membran bioreaktor atau bioreaktor membran menggunakan degradasi biologis bioreaktor dengan filtrasi membran. Pendekatan ganda ini menggunakan MBR sangat efektif untuk mengelola air limbah industri maupun dalam kota. Dalam sistem MBR, air limbah mengalami pengolahan dalam bioreaktor tempat mikroorganisme mendegradasi polutan. Komponen ini, unit bioreaktor membran MBR terbenam langsung dalam bioreaktor, menyaring dan memisahkan padetan dari air bersih. Hasilnya ada limbah berkualitas tinggi yang ideal untuk digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan dengan aman. MBR ini menonjol karena efisien dalam mengolah air limbah, berkekuatan tinggi, dan ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem tradisional. MBR ideal untuk tempat-tempat yang ruangnya terbatas atau tempat-tempat yang peraturan lingkungannya
mengharuskan limbah berkualitas tinggi. Sifatnya yang otomatis juga menjadikan MBR sebagai pilihan yang mudah dirawat dan mudah digunakan untuk pengolahan air limbah yang efektif. Kemudian latar belakang dari jurnal atau artikel ini, microbial fuel cell menggunakan bakteri sebagai katalis untuk mengoksidasi substrat dan menghasilkan listrik. Seperti disinggung tadi, meskipun menjanjikan, teknologi ini menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, stabilitas operasional, dan biaya yang tinggi, terutama untuk skala besar. MBR efektif dalam pengolahan air limbah dengan efisiensi penghilangan bahan organik yang tinggi dan kualitas efluen yang baik. Namun teknologi ini lagi-lagi membutuhkan biaya operasional yang tinggi akibat penggunaan membran filtrasi yang mahal dan masalah fouling atau penyumbatan membran. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, sang peneliti mengusulkan sistem terintegrasi MFC MBR yang menggabungkan keunggulan masing-masing teknologi dengan memanfaatkan kemampuan MBR untuk menahan biomasa dan meningkatkan kualitas efluen. Kemudian mengintegrasikan fungsi MFC untuk menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan limbah, sehingga dapat mengurangi kebutuhan energi dalam pengoperasian MBR ini. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan teknologi pengolahan limbah yang hemat biaya, ramah lingkungan, dan dapat diimplementasikan dalam skala praktis. Kemudian ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada desain sistem terintegrasi MFC MBR yang di dalam komponen utamanya, yang pertama ruang anodik atau MFC dengan volume 80 ml diisi dengan karbon aktif sebagai elektroda. Kemudian ruang katodik, tangki yang berisi tangki yang berupa tangkai aerasi MBR berkapasitas 20 liter digunakan sebagai ruang katodik. Kemudian material filtrasi yang berupa jaring nilon murah dengan ukuran pori 74 mikrometer digunakan sebagai bahan filter. Kemudian yang terakhir separator, yaitu kain non-woven direndam dalam larutan politetrafluoroethylene untuk menyegah kebocoran air. Nah, seperti dapat dilihat gambar pada slide berikut. Kemudian konfigurasi aliran. Limbah sintetis dipompa melalui ruang anodik MFC menggunakan pompa peristaltik. Dan limbah yang telah diolah di MFC diteruskan ke tangki aerasi MBR untuk pengolahan lanjutan. Kemudian operasi sistem. Di sini ada inokulasi. Ruang anodik diinokulasi dengan campuran lumpur aerob dan lumpur aktif. Untuk mengaklimasi bakteri elektroaktif, MFC dioperasikan dalam mode aliran kontinu selama 30 hari. Kemudian parameter operasi yang diukur konsentrasi CO2 limbah sintetis sebanyak 400 mg per liter, lalu laju aliran udara di tangki aerasi 300 liter per jam, dan lalu laju aliran limbah sekitar 2,33 liter per jam. Kemudian dilakukan pemantauan data tegangan dan arus dicatat setiap 10 menit menggunakan sistem akuisisi data. Kemudian konsentrasi CO2 diukur sesuai metode standar menggunakan filtrasi membran 0,45 mikrometer. Oke, kemudian ada analisis morfologi dan elektrokimia. Karakteristik biofilm akan diukur. Permukaan elektroda katoda yang dilapisi biofilm dianalisis menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Kemudian analisis
elektrokimia menggunakan silikvoltammetri untuk mengevaluasi potensi biofilm dalam katalis reduksi oksigen, dan kurva polarisasi diukur untuk menentukan kinerja pembangkit listrik MFC. Kemudian parameter yang diamati di sini kinerja listrik, meliputi arus listrik rata-rata, densitas daya maksimum, dan efisiensi kolom dihitung. Lalu efisiensi pengolahan limbah, pengurangan konsentrasi COD, dan efisiensi penghilangan suspend solid diukur juga. Dan terakhir stabilitas operasional seperti fluktuasi pH, suhu, dan efisiensi sistem diamati selama 40 hari operasi. Nah, hasil penelitian dari jurnal atau artikel berikut. Yang pertama, kinerja pembangkit listrik. Sistem yang dirancang berhasil menghasilkan arus listrik rata-rata sebesar 1,9 mA dengan ketidakpastian toleransi kurang lebih 0,4 mA selama 40 hari operasi dengan densitas daya maksimum mencapai 6,0 watt per meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki efisiensi yang kompetitif dibandingkan sistem microbial fuel cell atau MFC lainnya. Tegangan sirkuit terbuka yang tercatat sebesar 650 mV dan resistensi internal sekitar 365 ohm dengan ketidakpastian atau toleransi kurang lebih 28 ohm mendukung performa sistem yang stabil. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut. Bagian A, current generation selama 40 hari operasi. Grafik ini menunjukkan fluktuasi arus listrik yang dihasilkan oleh sistem selama 40 hari masa operasi. Arus listrik rata-rata dihasilkan adalah di angka tadi 1,9 dengan beberapa fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti suhu dan kondisi substrat. Meskipun terdapat fluktuasi, sistem menunjukkan kestabilan operasional dalam menghasilkan arus listrik dalam waktu panjang, menandakan sistem ini memiliki keandalan untuk aplikasi jangka panjang. Kemudian di bagian B, yaitu menunjukkan kurva polarization. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tegangan sel dan densitas arus. Tegangan awal pada sirkuit terbuka, open circuit voltage, tercatat 650 mV, yang mencerminkan efisiensi elektrokimia yang baik dari sistem. Seiring meningkatnya densitas arus, tegangan sel menurun akibat peningkatan resistensi internal. Kemudian kurva power density yang berwarna abu di sini. Kurva ini menggambarkan hubungan antara densitas daya dan densitas arus. Densitas daya maksimum yang dicapai adalah 6,0 watt per meter kubik pada densitas arus sekitar 16 ampere per meter kubik. Setelah titik ini, densitas daya menurun karena efek resistensi ohmik dan transportasi massa. Nah, dapat kesimpulan dari gambar berikut, sistem mampu menghasilkan arus listrik yang stabil selama 40 hari, meskipun terdapat sedikit fluktuasi akibat perubahan kondisi lingkungan. Oke, lanjut untuk pengolahan limbah. Efisiensi pengolahan limbah nomor 2 di sini ada efisiensi pengolahan limbah. Konsentrasi COD pada effluent rata-rata sebesar 1,5 dan kurang lebih 4 dengan pertimbangan atau toleransi kurang lebih 14,8 mg per liter dengan efisiensi penghilangan COD mencapai 89,6 dengan toleransi 3,7%. Konsentrasi tersuspensi solid dalam effluent hampir nihil dengan
kekeruan rata-rata sebesar 0,8 NTU. Konsentrasi mixed liquor suspended solids dalam tangki aerasi dipertahankan pada 2658 dengan relasi 254 mg per liter selama periode operasi. Oke, selanjutnya sifat morfologi dan elektrokimia katoda. Bisa dilihat gambar di bagian A, merupakan gambar graphite felt. Gambar ini menunjukkan permukaan graphite felt sebelum digunakan dalam sistem biokatoda. Terlihat struktur filamen halus dan ukuran sekitar 20 mikrometer yang menunjukkan area permukaan tinggi. Area ini penting untuk mendukung pembentukan biofilm dan meningkatkan efektivitas elektrokimia. Kemudian di bagian B dan C, saya gambar biofilm pada graphite felt. Permukaan graphite felt setelah digunakan menunjukkan biofilm mikroorganisme yang terbentuk. Biofilm ini mencakup struktur jaringan mikroba yang kompleks, menandakan kolonisasi mikroba pada elektroda. Dan di bagian C, tampilan close up biofilm dengan perbesaran lebih tinggi, sekitar 8.000 kali, menunjukkan data mikroorganisme dan matriks ekstraseluler yang melekat erat pada permukaan elektroda. Biofilm ini berperan penting dalam transfer elektron dari bahan organik limbah menuju elektroda yang mendukung proses pembangkitan listrik. Kemudian terakhir di bagian D, ini silic voltammetry. Grafik ini menunjukkan hasil analisis silic voltammetry yang mengukur aktivitas elektrokimia pada biokatoda. 4 kurva di sini mewakili yang pertama, kurva 1, aktivitas biofilm pada substrat dan konsentrasi COD 400 mg per liter menunjukkan arus tertinggi karena adanya aktivitas mikroba. Kurva kedua, aktivitas setelah substrat diberi nitrogen selama 10 menit yang mengurangi ketersediaan oksigen sehingga menurunkan arus. Kurva ketiga, aktivitas setelah substrat diberi udara selama 10 menit menunjukkan sedikit peningkatan arus karena oksigen mendukung aktivitas elektrokimia. Dan yang kurva keempat ini, aktivitas pada graphite felt segar tanpa biofilm, menunjukkan arus terendah karena tidak ada aktivitas mikroba. Nah, hasil biofilm yang terbentuk pada katoda meningkatkan aktivitas reduksi oksigen dibandingkan dengan elektroda segar, menunjukkan bahwa biofilm memiliki peran penting dalam transfer elektron dan katalisis. Dari gambar berikut, kesimpulannya, gambar ini mengilustrasikan bagaimana graphite felt mendukung pembentukan biofilm dan meningkatkan aktivitas elektrokimia. Biofilm yang terbentuk pada elektroda mampu meningkatkan kinerja reduksi oksigen yang berkontribusi pada efisiensi sistem terintegrasi MFC MBR. Oke, next. Keunggulan yang lainnya, di sini ada keunggulan dari segi biaya. Penggunaan bahan seperti karbon aktif, kain non-woven, dan jaring nilon memungkinkan penurunan biaya konstruksi hingga $0,3 per meter kubik per tahun, membuat sistem ini ekonomis dan berkelanjutan. Kemudian dari segi stabilitas operasional, sistem menunjukkan kinerja yang konsisten meskipun terdapat fluktuasi arus yang disebabkan oleh perubahan suhu lingkungan. Selain itu, desain aliran kontinu yang diterapkan efektif dalam menetralkan pH sehingga mengurangi masalah pH gradient yang sering terjadi pada MFC. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki kestabilan operasional yang baik untuk aplikasi jangka panjang. Nah,
Untuk pembahasan berikut, yang pertama keunggulan sistem terintegrasi. Integrasi MFC dengan MBR memberikan keuntungan ganda. MBR memastikan kualitas effluent yang baik, sementara MFC membantu mengurangi konsumsi energi dengan menghasilkan listrik. Ini menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan dan efisien. Kemudian yang kedua, penggunaan material biaya rendah. Penggunaan bahan murah seperti flat karbon dan jaring nilon tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan daya tarik ekonomi dari sistem. Ini menunjukkan bahwa teknologi ini dapat diakses untuk aplikasi yang lebih luas. Dan yang ketiga, potensi untuk aplikasi praktis. Hasil menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi untuk diterapkan dalam pengolahan limbah secara praktis, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Sistem ini dapat diadaptasi untuk berbagai jenis limbah, menjadikannya fleksibel untuk berbagai aplikasi tentunya. Nah, dari jurnal berikut dapat disimpulkan, dalam penelitian ini, sistem MFC MBR terintegrasi ditunjukkan untuk mendukung pengolahan air limbah yang murah dan efisien, dan pembangkit listrik. MBR digunakan untuk menjamin kualitas limbah, dan untuk menyediakan biokatoda berbiaya rendah dan efektif untuk MFC. Sementara MFC menjanjikan penyeimbangan energi untuk keseluruhan proses pengolahan. Selain itu, bahan yang hemat biaya adalah diadopsi untuk konstruksi sistem, menunjukkan ekonomi yang tinggi, dan penerapan praktis dari sistem ini. Namun demikian, perbaikan lebih lanjut peneliti menyarankan dalam desain sistem dan kondisi operasi masih diperlukan untuk memungkinkan pengolahan air limbah yang lebih baik, kinerja dan pembangkit listrik yang lebih tinggi. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait jurnal yang sudah kita bahas. Kurang lebihnya saya maaf jika ada salah kata maupun kurang dalam penyampaian materi, dan juga dalam kualitas video maupun audio yang barangkali mungkin kurang jelas. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.